Kita lanjut. Kita baca kitab Qiladatun Nahar fi wafayati a'yanid dahar. Jadi tentang Mi'raj 70 kali Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, silakan dibaca, itu ada kitabnya, itu Qiladatun Nahar fi wafayati a'yanid dahar. Keterangan bahwa beliau bermi'raj 70 kali ini bisa dilihat dalam kitab Syarah Al-Ainiyah. Yang tadi yang Kanudin sebutkan yang di awal itu tentang biografinya. Nah, ini tentang Mi'raj 70 kali ada di Syarhul Ainiyah. Lagi rame tentang Mi'raj 70 kali Sayyidina Al-Faqih Muqaddam. Di sini ada yang nyeleneh, ada yang nyinyir dan lain sebagainya. Ketika keilmuan kita, kajian kita dipertaruhkan, itu bagaimana sebetulnya? Kanudin akan memberikan edukasi, pencerahan-pencerahan melalui guru kita semua, Syekhuna Al-Mukarram Al-Muhtaram, Kiai Haji Muhammad Idris Romli. Kita dengarkan, kita reaction. Dengan judul Memahami Mi'raj 70 kali Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam. Jadi dalam Mi'raj 70 kali Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam ini kan tidak sembarangan. Ini ada datanya, ada dalilnya, ada kitabnya. Dan semoga dengan video Kanudin ini, yang Kanudin mereaksi video dari Kiai Haji Muhammad Idris Romli, semuanya tercerahkan. Oh, aslinya seperti itu, datanya seperti itu. Saya sekarang jadi paham. Semoga semuanya begitu. Kita lanjut. Sebenarnya bagaimana Mi'raj beliau itu? Jadi tentang Mi'raj Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam itu sebetulnya seperti apa? Itu seperti apa? Nah, di sini guru kita akan memberikan pencerahan. Kita lanjut. Ini yang akan kita bicarakan. Mengapa? Karena ada orang-orang yang nyinyir, yang mencela tentang Mi'raj ini. Jadi ada orang yang nyinyir, yang mencela, seolah-olah tidak percaya, langsung memponis padahal belum tahu dalilnya, kitabnya, gambarnya seperti apa. Ini sesuai dengan kaidah al-hukmu qabla tasawurin zulmun. Orang itu zalim ketika menghukumi sesuatu, memponis sesuatu itu tidak ditasawur dulu, tidak tahu sebetulnya seperti apa. Makanya tonton video ini sampai akhir. Kita lanjutkan. Yang bersangkutan ini karena awam dan tidak tahu, atau dengan alasan awam dan tidak tahu. Resiko awam atau tidak tahu menurut kaidah usul fikih atau kaidah fikih, man jahila bi syai'in fahuwa yujhalu. Orang yang tidak tahu akan sesuatu itu dia akan tertipu, akan dibodohi oleh orang lain. Bahkan man lam ya'rif syar'a yaqau fihi. Kalau dalam keburukan dia akan terjerumus. Nauzubillah min dzalik. Makanya video ini insyaallah yang tadinya tidak tahu maka akan tahu. Kita lanjut. Atau mungkin karena terpengaruh paham Wahabi. Yang ditakutkan itu orang jadi terpengaruhi oleh paham Wahabi. Sedangkan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan sampai itu terkontaminasi, terpengaruhi oleh paham Wahabi. Kita pegang teguh itu Ahlussunnah wal Jamaah. Kita lanjut. Kita baca kitab Qiladatun Nahar fi wafayati a'yanid dahar. Jadi tentang Mi'raj 70 kali Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, silakan dibaca, itu ada kitabnya, itu Qiladatun Nahar fi wafayati a'yanid dahar. Di situ ada tentang biografi dan selanjutnya. Kita lanjut. Fi wafayati a'yanid dahar. Al-Faqih Al-Muqaddam wafat pada tahun 500. Nah, tadi Kang Nurdin kan memperlihatkan itu ada kitab Qiladatun Nahar fi wafayati a'yanid dahar. Di situ tentang biografi Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam yang Mi'raj 70 kali itu diceritakan di situ. Diceritakan biografinya juga sampai wafatnya juga ini diceritakan di sini. Wafatnya itu tahun 563 Hijriah. Jadi wafatnya Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam itu di tahun 563 Hijriah. Kita lanjut. Al-Faqih Al-Muqaddam wafat pada tahun 563 Hijriah. Namanya para wali, banyak karomahnya. Selain karena memang waliullah, kekasih Allah, itu otomatis itu ada karomahnya. Itu ada karomahnya. Selanjutnya, beliau juga diakui sebagai seorang syarif, sayyid
yang berketurunan mulia dan bernasab luhur bersambung kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di sini Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam itu di samping kekasih Allah, waliullah, beliau juga syarif, sayyid, yang artinya itu muttasil, nyambung sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah pada tahu yang namanya waliullah, tadi kan Kanudin itu mengomentari tentang waliullah. Itu tidak aneh kalau ada khawarikul adat, kejadian-kejadian luar biasa itu. Kita lanjut. Lalu bagaimana memahami Mi'raj 70 kali Sayyidina Faqih Al-Muqaddam? Nah, bagaimana memahami 70 kali Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam itu tentang Mi'rajnya? Mi'raj 70 kali. Kan untuk orang awam ini mana mungkin itu Mi'raj ke langit itu. Itu kan. Itu kalau pakai logika orang awam. Tapi kita harus melihat dulu ini tentang datanya. Ini semakin menarik, kita lanjut. Nah, keterangan bahwa beliau bermi'raj 70 kali ini bisa dilihat dalam kitab Syarah Al-Ainiyah. Yang tadi yang Kanudin sebutkan yang di awal itu tentang biografinya. Nah, ini tentang Mi'raj 70 kali ada di Syarhul Ainiyah. Kita dengarkan sekali lagi. Ini bisa dilihat dalam kitab Syarah Al-Ainiyah. Nah, tentang Mi'raj 70 kali Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam itu bisa dilihat dalam kitab Syarhul Ainiyah. Jadi ada kitabnya. Pertanyaannya, ini yang nyinyir, ini yang sok pintar mengomentari, itu pakai data gak? Pakai kitab gak? Kalau tidak punya data, tidak punya kitab, lebih baik kita belajar dulu. Itu yang ditakutkan kita, al-hukmu qabla tasawurin zulmun. Takut kita zalim karena menghakimi sesuatu itu tanpa data, tanpa fakta, tidak ditasawur dulu, tidak diteliti dulu, tidak mengingat, menimbang dulu. Makanya itu harus belajar dulu. Nah, tentang Mi'raj 70 kali Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam itu dimuat di antaranya dalam kitab Syarhul Ainiyah. Ini menurut guru kita semua. Kita lanjut. Al-Ainiyah ini nazam yang dikarang oleh Sayyidina Al-Habib Al-Qutub Abdullah bin Alawi Al-Haddad Ba'alawi. Ya, yang dikarang oleh di sini Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Ba'alawi. Ini masih keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjut. Alawi Al-Haddad Ba'alawi. Lalu syarahnya ditulis oleh As-Sayyid Asy-Syarif Al-Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi Ba'alawi. Ditulis juga ini masih oleh keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matannya diberi syarah. Matannya diberi syarah. Itu tidak aneh. Kalau musonif umpamanya ini sepengetahuan Kanudin, kalau musonif itu pengarang matan yang pinggirnya, kalau mu'alif itu pengarang syarah yang di tengahnya itu syarhun. Kalau ada penjelasan di pinggir itu namanya hamis, itu. Kita lanjut. Nah, pada halaman 158 ada keterangan masalah Mi'raj ini. Jadi tentang Mi'raj 70 kali Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam itu dimuat dalam kitab ini, dalam kitab Ainiyah di halaman 158. Kita dengarkan sekali lagi. Nah, pada halaman 158 ada keterangan masalah Mi'raj ini. Gimana? Wa kana min jumlati ma kataba bihi Syekh Sa'din annahu qala urija bi ila sidratil muntaha sab'a marrat 70 kali. wa fi riwayatin 27 marrah fi lailatin diulang supaya enak didengarnya, kita diulang. Marrat 7 kali. wa fi riwayatin 27 marrah fi lailatin wahidah wa fi riwayatin 70 marrah. Jadi ada 3 riwayat. Jadi sepengetahuan Manudin, karena Manudin juga paham tentang bahasa Arab, ada yang sebagian kaul itu 7 kali, ada 27 kali, ada 70 kali. Apakah benar? Kita dengarkan. Kita lanjut. Fi riwayatin 70 marrah. Jadi ada 3 riwayat. Ada 3 riwayat. Di antara isi surat Al-Faqih Al-Muqaddam kepada Syekh Sa'ad, salah satu gurunya, beliau berkata. Jadi ini laporan murid kepada guru. Itu tidak aneh. Kalau ada yang luar biasa, itu biasanya murid tidak sembarangan laporan, itu biasanya kepada gurunya. Kenapa tidak kepada semuanya? Dikhawatirkan nanti menjadi fitnah gitu. Jadi seorang murid laporan kepada guru bahwa saya ini pernah kita lanjutkan. Aku telah dimi'rajkan oleh Allah ke Sidratil Muntaha sebanyak 7 kali. Pertama 7 kali.
Dalam satu riwayat 27 kali dalam semalam. Dalam satu riwayat itu 27 kali dalam semalam. Jadi ada yang 7 kali riwayatnya, ada yang 27 kali. Kita lanjutkan. Dan dalam satu riwayat 70 kali. Ada 70 kali. Jadi seorang murid itu dengan ketawaduannya, dengan ta'zimnya, hormatnya, itu laporan kepada gurunya bahwa saya dimi'rajkan oleh Allah itu sebagian kaul ada 7 kali, sebagian kaul itu 27 kali dalam semalam, sebagian kaul itu 70 kali. Nah, ini kan ada dalilnya. Kita lanjutkan. Yang ulama sufi ya, yang mengaku pernah mi'raj bukan hanya beliau. Yang mengaku mi'raj bukan sekedar beliau, tetapi ulama yang lain juga itu ada. Itu ada. Nah, siapa? Kita yang didata di sini saja dulu. Para sufi yang lain seperti Ma'ruf Al-Qarhi. Ma'ruf Al-Qarhi. Ketika kita berbicara Ma'ruf Al-Qarhi, berarti beliau adalah sufi, seorang ahli tasawuf. Itu Ma'ruf Al-Qarhi. Itu ada dalam tarekat. Di antaranya tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Di pesantren Kanudin di sini, di pondok pesantren Nurul Falah Sindang Rasa itu tarekatnya TQN, Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Itu. Kita lanjut. Juga pernah ngaku kalau beliau mi'raj. Kalau kita Syekh Ma'ruf Al-Qarhi juga pernah ngaku mi'raj. Itu. Apakah kalian percaya? Kalau yang menjadi subjeknya adalah wali Allah, bagaimana tidak percaya? Sangat percaya, yakin, percaya. Karena wali Allah. Kalau kita mendengar bahwa dalam kitab, dalam Iqadul Himam umpamanya ada waliullah itu yang melihat aras, ada waliullah yang melihat umpamanya itu Lauhil Mahfuz, tidak aneh karena waliullah itu, karena waliullah diberi keluar biasaan yaitu karomah yang tidak diberikan kepada orang-orang biasa seperti kita. Kita lanjut. Kita percaya kepada karomah para wali, sebenarnya persoalan ini selesai. Sebetulnya di dunia maya, dunia online, dunia offline, sebetulnya kalau orang itu percaya terhadap karomah para wali, itu ini tidak akan menjadi masalah. Selesai. Semua percaya. Memang waliullah seperti itu. Saya akan mengungkapkan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu ketika muridnya kan lebih dari 5 itu. Semuanya mengaku bahwa Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani itu hadir di ketika buka bersama itu kan. Di waktu maghrib, semuanya mengakui saya wali bisa menjadi 5 bahkan lebih itu waliullah, bisa menjadi banyak itu waliullah, masya Allah. Kalau dalam keterangan dengan sekejap mata wali umpamanya dari satu tempat ke Arab melaksanakan ibadah umpamanya atau sholat Jumat, itu bisa, namanya tayul ardi, melipat jarak. Apalagi nanti menjelaskan tentang bagaimana jiwanya itu semakin dekat dengan alam barzah, dekat dengan akhirat. Memang waliullah seperti itu. Ada melipat jarak, ada tayul ardi. Nah, kita lanjut. Ini contoh ya tentang karomah para wali. Penjelasan Imam Nawawi dalam syarah Sahih. Jadi untuk sahabat santri, kita jangan ragu. Kang Nurdin insya Allah sudah menguasai dan memahami masalah tentang karomah, masalah auliaullah itu. Insya Allah, meskipun dalam praktek masih sangat banyak kekurangan, tetapi keilmuannya sudah dikuasai. Memang wali seperti itu. Dengan sekejap mata, itu ada yang umpamanya itu Jumatan di Makkah, itu kan ada dalam kitab Hikam Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, itu ada tayul ardi, melipat jarak. Bagaimana Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani itu sekali Kang Nurdin ungkapkan, menghadiri muridnya yang lebih dari 5 itu buka bersama, semuanya mengakui Tuan saya itu hadir. Semuanya mengakui wali bisa menjadi 5, 10 dan lebih daripada itu. Khawariqul adat itu yang beda dengan masyarakat biasa, orang biasa yang luar biasa itu, meskipun kelihatannya itu seperti mustahil umpamanya, tetapi untuk waliullah itu bisa, dengan izin Allah, biiznillah itu bisa terjadi. Kita jangan ragu, ada datanya, ada faktanya. Kitab Iqadul Himam itu, kitab masih banyak itu, kitab tentang yang menjelaskan tentang wali-wali Allah. Kita lanjut. Sahih Muslim. Ini ada perkataan Imam Nawawi. Imam Nawawi dalam Sahih Muslim, ini bukan Syekh Nawawi. Kalau Syekh Nawawi itu Al-Bantani. Tetapi kalau Imam Nawawi itu pengarang Adhkar Nawawi diantaranya. Kita lanjut. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah berkata dalam syarah Sahih Muslim. Dalam syarah Sahih Muslim,
Imam Nawawi. Ini tentang waliullah. Kita lanjut. Dalam hadis tersebut disimpulkan bahwa karomah para wali terkadang terjadi dengan hal-hal yang menyalahi kebiasaan. Kalau ada kebiasaan-kebiasaan, kalau ada karomah wali itu yang menyalahi kebiasaan-kebiasaan, ya karomah seperti itu. Orang biasa tidak mampu, karena itu waliullah mampu, dimampukan oleh Allah. Seperti ini perkataan Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Kita lanjut. Artinya tidak masuk akal dalam semua jenisnya. Semua jenis yang nggak masuk akal itu bisa terjadi dalam karomah para wali. Semua jenis. Ini garis bawahi. Ini ilmu yang sangat mendalam. Untuk awam ini terkadang sulit karena belum mencapai level ini. Semua jenis yang tidak masuk akal untuk waliullah bisa. Ini dari guru-guru Kanudin bisa. Gitu. Termasuk di sini yaitu Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam mi'raj 70 kali itu bisa karena waliullah. Gitu. Semua jenis. Ini menurut Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Kita sudah pada tahu Imam Nawawi luar biasa. Dalam kaidah fikih, idza utliqa syaikhani fil fikih fal muradu bihi an-Nawawi wa Rafi. Ketika itu yang dimaksud ada kata syaikhani dalam fikih, itu yang dimaksud adalah Imam Nawawi dan Imam Rafi. Kita lanjut. Karena karomah memang biasanya luar biasa. Nah, sebagian Karomah memang luar biasa. Gitu. Yang mustahil itu, yang terkadang tidak dimengerti oleh awam, untuk waliullah itu bisa. Kita lanjut. Sebagian ulama mencegahnya, menolak. Kalau menyalahi kebiasaan dalam semua jenis menolak. Dan beliau mendakwa bahwa karomah itu, kata sebagian ulama, karomah itu tertentu dengan seperti terkabulnya doa dan sesamanya. Jadi ada sebagian memang yang menolak itu. Tetapi dari Guru Kanudin itu semua jenis yang terkadang ditolak oleh orang awam, untuk waliullah itu bisa. Itu waliullah itu bisa. Ini untuk mengkaji dan belajar ilmu ini, sahabat santri dan semuanya jangan dulu memponis. Kita belajar dulu yang lama, yang siap dengan ta'ziman wa takriman wa mahabban. Ini ilmu sudah mendalam, ini sudah tingkat tinggi. Kita lanjut. Kata Imam Nawawi, ini jelas kesalahan dari orang yang mengatakannya dan penginggaran terhadap indera. Artinya jadi disalahkan oleh Imam Nawawi orang yang cuma sebagian jenis yang bisa dilakukan oleh para wali-wali Allah. Semua jenis yang menurut awam itu tidak mungkin atau mustahil lah, ya tidak mungkin, untuk waliullah itu bisa. Tetapi itu dengan izin Allah. Kita lanjut. artinya apa yang kelihatan. Justru yang benar, kata Imam Nawawi, berlakunya karomah dengan merubah benda. Benda dirubah. Jadi ada merubah benda. Jadi ada yang waliullah itu merubah benda. Terkadang itu umpamanya yang beras jadi pasir. Umpamanya dalam kandungan itu terkadang itu anak laki-laki jadi anak perempuan. Itu bisa, waliullah itu bisa. Lebih daripada itu bisa dengan izin Allah. Lanjut. Benda dirubah menjadi benda lain dan mendatangkan sesuatu dari tidak ada. Tadinya tidak ada menjadi ada, yang hakikatnya diadakan oleh Allah, itu bisa dengan izin Allah. Ya, karomah seperti itu. Hati-hati, kita tidak percaya karomah. Karomah itu ada, meskipun yang mempunyai asas kerja adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi karomah itu ada yang diberikan kepada wali-wali Allah. Gitu. Kita lanjut. Tidak ada makanan, tiba-tiba ada makanan, itu karomah. Dan tidak ada makanan menjadi ada makanan, itu karomah. Sahabat santri, supaya lebih percaya, di rumah Kanudin ada itu kitabnya, di antaranya silakan buka kitab Jami'u Karomatil Auliya. Ada di situ tentang wali-wali Allah. Iqadul Himam Syarh Hikam, di situ diceritakan ada sebagiannya. Dalam Tanwirul Qulub ada, dalam Anwarul Qudsiyah ada. Itu kitabnya. Masih banyak itu kitab. Kita lanjut. Sesamanya. Ini menurut Imam Nawawi. Artinya apa? Kalau kita meyakini adanya karomah para wali, maka hal-hal seperti Mi'raj Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam itu bisa diterima. Itu sebetulnya kalau kita percaya, dan kita memang harus percaya, dan alhamdulillah dari dulu kita percaya. Ini kalau memang ada keterangan bahwa Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam Mi'raj 70 kali, itu sebetulnya tidak usah nyinyir, kita percaya, urusan selesai. Ini masalahnya sahabat santri, karomah ini, karomah.
Ya, kita selesai sebetulnya. Ini makanya ngaji jangan sehari 2 hari gak cukup. Ini ilmu sudah tinggi. Kita belajar dulu tentang tawasul, hadarah, istighosah, tentang waliullah, tentang karomah, tentang sairin, wasilin, syariat, tarekat, hakikat, marifat, al-wusul ilallah, dan lain sebagainya. Baru nanti paham kita. Jadi jangan dulu memponis orang awam dengan sembarangan. Enggak, ini ilmu sudah tinggi. Gitu. Selesai kalau orang itu sebetulnya paham tentang karomah. Kita lanjut. Dan itu di kalangan ulama sufi sudah biasa, saudara, disampaikan di kitab-kitab tasawuf. Karenanya masalah ini nggak perlu nyinyir. Masalah ini nggak perlu nyinyir. Kita percaya, kita merapat kepada para ulama, habaib dan ta'lim supaya kita lebih yakin, kita lebih siap itu tentang keilmuan, tentang masalah karomah, tentang waliullah. Kita lanjut. Kalau nyinyir menunjukkan kalau dirinya nggak tahu apa-apa. Kalau nyinyir berarti itu dengan judul itu tidak tahu apa-apa. Jadi untuk sahabat santri di sini pada intinya kalau ada keterangan memang ada datanya, ada faktanya bahwa Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam itu mi'raj sampai 70 kali itu benar. Karena memang waliullah jangankan 70 kali, itu lebih daripada itu. Kalau waliullah itu bisa. Menurut orang awam itu tidak mungkin. Untuk waliullah itu mungkin. Itu semua jenis itu waliullah itu bisa dengan izin Allah. Sebenarnya bukan bisa, dibisakan oleh Allah, dimampukan oleh Allah. Kalau tauhid itu biasakan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat santri, dalam kesempatan ini alhamdulillah Kanudin dengan izin Allah, Kanudin dibisakan oleh Allah bisa berbicara tentang ini lagi ramai ini di media. Sebetulnya sudah lama ini. Sudah lama tetapi ini ramai dan ini harus dijelaskan. Kanudin harus membela yang benar, bahwa ketika ada pertanyaan umpamanya apakah benar itu Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam itu mi'raj 70 kali, itu benar. Itu ada datanya, ada kitabnya, ada halamannya, tadi sudah Kanudin jelaskan. Yang mereaction dari guru kita semua yaitu Syekhuna Al-Mukarram Al-Muhtaram, yaitu Kiai Haji Muhammad Idris Romli, memang itu benar. Jangan ragu, jangan sungkan, kita jangan nyinyir, jangan nyeleneh, bicara yang enggak. Waliullah itu bisa seperti itu. Bisa seperti itu. Semua jenis itu tentang keanehan-keanehan itu bisa. Waliullah itu bisa. Tadi sudah akan dijelaskan yang mereaction dari Kiai Haji Muhammad Idris Romli. Jadi kalau kita memang pemahamannya tentang karomah, tentang wali-wali Allah itu benar, bahkan cukup, apalagi itu luas pemahaman kita, wawasan kita, sudah tidak ada yang nyinyir. Tidak akan berbicara aneh-aneh, kita percaya wali memang seperti itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tidak percaya? Itu bagaimana hebatnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani mampu menghadiri murid-muridnya itu dalam buka bersama di waktu maghrib. Semua murid itu yang lebih dari 5 semua mengakui didatangi oleh Tuan Syekh Abdul Qadir ini, dan memang seperti itu waliullah. Bisa menjadi 5, 10, 11 bahkan lebih daripada itu. Ada yang diceritakan bahwa waliullah itu bisa melihat arah, memang betul seperti itu. Ada yang mampu melihat itu takdirnya, melihat lauhil mahfuz, memang seperti itu. Ada wali yang memang besok mau terjadi anu-anu, memang wali seperti itu. Tahu besok mau apa, tetapi itu tidak diekspos ke umum, takut jadi fitnah. Waliullah seperti itu. Jadi waliullah oleh Allah Subhanahu wa taala diberi bonus yaitu berupa karomah, karena memang tugas waliullah itu sebenarnya tidak menginginkan karomah. Tetapi waliullah itu memohon kepada Allah itu kun thalibal istiqomah wala takun thalibal karomah, di anal istiqomah khairun min alfi karomah. Tetapi dengan sebab istiqomahnya yang begitu berat, harus melawan nafsu dan setan dan hal-hal yang jelek menurut Allah dan Rasulnya, alhamdulillah diberi karomah. Termasuk spesifiknya di sini adalah Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam yang mi'raj sampai 70 kali. Bagaimana Kanudin itu percaya? Karena itu waliullah, dengan izin Allah Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam bisa mi'raj sampai 70 kali. Sahabat santri, lengkapi dari guru yang lain, silakan. Dan harus cukup masalah keilmuan tentang ini, karena ilmu ini sudah sangat tinggi, silakan pelajari, tanyakan kepada guru kita, pinta datanya, pinta doanya. Semoga kita menjadi pencinta ilmu, ahli pengajian yang pada intinya ahli ilmu kita manfaat, kita selamat, bahagia, sejahtera, lahir batin dunia akhirat. Sekian, kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan di kolom komentar. Sekian, ditunggu video Kanudin dengan ribuan video yang semakin menarik, semakin mencerahkan, dengan data, dengan fakta, dengan testimoni. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.